Satu Raja-Raja pasal yang ke-7, Istana Salomo. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya, barulah selesai seluruh istana itu. Ia mendirikan gedung hutan Libanon, 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras, di atas balok-balok melintang yang disangga oleh tiang-tiang itu 45 jumlahnya, yakni 15 sejajar. Ada pula 3 jajar jendela berbidai. Jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Dan semua pintu dan jendela segi 4 bangunnya, jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Ia membuat juga balai sakti 50 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya, dengan di sebelah depannya sebuah balai lagi yang bertiang dan bertangga di sebelah depannya. Dibuatnya juga balai singgasana tempat ia memutuskan hukum, balai pengadilan yang ditutup dengan kayu aras dari lantai sampai ke balok langit-langit. Dan gedung kediamannya sendiri di pelataran yang lain lebih ke sebelah dalam lagi dari balai itu adalah sama buatannya. Dan bagi anak Tukaun yang diambil Salomo menjadi istrinya, dibuatnya juga sebuah gedung sama dengan balai itu. Tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat, digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. Bahkan dasar gedung-gedung itu dari batu yang mahal-mahal, batu yang besar-besar, batu yang 10 hasta, dan batu yang 8 hasta. Di bagian atas ada batu yang mahal-mahal, berukuran batu pahat dan kayu aras juga. Sekeliling pelataran besar ada tembok dari 3 jajar batu pahat dan 1 jajar balok kayu aras. Juga sekeliling pelataran dalam rumah Tuhan dan balainya. Devosi dari 1 Raja-Raja pasal 7 diambil dari ayat 1 sampai 12. Ya, kita memperhatikan di sini siapa yang lebih besar. Keinginan untuk menjadi lebih adalah ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi keinginan itu mendorong setiap manusia untuk melampaui semua keterbatasannya. Di sisi lain keinginan itu membuat manusia mengabaikan Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini dari 1 Raja-Raja pasal 7 ya, dengan gamblang menunjukkan hal itu. Salomo diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Di dalam ayat 1 Raja-Raja pasal 6 menjelaskan itu. Tidak cukup sampai di situ, ya, ia pun mendirikan rumah bagi dirinya sendiri. Tentu saja tidak ada yang salah dengan hal itu, ya. Semua orang pasti membutuhkan tempat tinggal, apalagi bagi orang Israel yang telah melalui perjalanan yang sangat lama dan panjang sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Memiliki rumah sebagai tempat tinggal yang tetap adalah hal yang sungguh baik. Itulah sebabnya Salomo membangun rumah untuk Tuhan dan juga untuk dirinya. Dalam proses pembangunan yang membutuhkan waktu lebih lama untuk membangun istana dibandingkan dengan rumah Tuhan. Ya, ayat pertama dijelaskan demikian. Waktu yang lebih lama itu diperlukan oleh sebab istana yang dibangun oleh Salomo juga lebih besar daripada bait Allah. Dalam hal ini entah disadari atau tidak, Salomo sudah menempatkan diri lebih besar daripada Tuhan. Kecenderungan yang sama dapat muncul dan tumbuh di dalam diri setiap orang. Karena itu perlu ada kesadaran yang terus-menerus dipupuk serta dikembangkan dalam diri setiap orang agar tetap rendah hati. Ingat,
Apa yang harus dikendalikan adalah keinginan untuk melampaui batas diri sendiri, bukan keinginan untuk berkembang. Dalam hal perkembangan tentu saja kita didorong untuk terus mengembangkan diri. Pada saat yang sama, seluruh proses pengembangan diri tersebut harus diarahkan demi kemuliaan Tuhan. Kita diizinkan Tuhan memasuki kehidupan, ya. Demikian juga kehidupan baru di dalam Kristus. Kita diizinkan untuk membangun semua yang kita cita-citakan dalam seluruh proses untuk mencapai semua yang kita idamkan. Semua itu baik bila selalu kita selipkan satu pertanyaan kecil dalam setiap upaya pembangunan kita. Pertanyaannya adalah, siapa yang lebih besar dari semuanya itu? Semoga Tuhanlah yang selalu lebih besar dari segala rencana ataupun aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui setiap apa yang kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati.